Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raden Zahid. Selanjutnya ialah bidang sosial. Sejalan dengan perkembangan pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan aturan kasta. Kasta yang terdapat dalam masyarakat ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana adalah golongan yang berfungsi untuk menunaikan tugas keagamaan dan sebagai penasihat raja. Yang kedua, ada kasta ksatria. Kasta ksatria ialah golongan yang menyelenggarakan pemerintahan serta membela kerajaan terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, ada kasta waisya, adalah golongan pedagang, pengrajin, dan profesi berdasarkan keahlian lainnya. Yang keempat, ada kasta sudra, adalah golongan petani, buruh, dan pekerja rendahan yang ada di pedesaan. Yang terakhir, kasta kelima ialah kasta paria. Kasta paria ialah golongan pengemis. Perubahan sosial lain yang mencolok akibat pengaruh Hindu dan Buddha adalah terjadinya perubahan-perubahan nama, baik nama kerajaan maupun nama raja yang memerintah. Nama yang dipilih sebagai sering meniru nama-nama India. Misalnya, nama raja pertama Kutai, Kudungga yang merupakan nama asli Indonesia. Menurunkan raja dengan nama Aswawarman, lalu Mulawarman yang merupakan nama-nama India. Jadi, yang dapat kita ambil daripada bidang sosial ini ialah dari perkembangan Hindu budaya yang di Indonesia ini ada yang namanya pembagian kasta. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ada 5 kasta, dan kasta-kasta tersebut dibagi berdasarkan tugasnya dan tingkatannya masing-masing, mulai yang tertinggi kasta Brahmana hingga yang paling rendah kasta Paria. Perubahan tersebut diakibatkan seiring berjalannya perkembangan ya. Jadi nggak semata-mata langsung berubah gitu aja, tapi ada proses-prosesnya tentunya. Nama saya Hirzi IPE dari kelompok 3 akan membahas tentang bidang agama.
Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia tentunya sangatlah berpengaruh besar terhadap sistem kepercayaan warga Indonesia. Meskipun masyarakat mempercayai ajaran tersebut, akan tetapi mereka tidak meninggalkan kepercayaan mereka terhadap pemujaan roh nenek moyang. Karena menurut warga Indonesia tersendiri, melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang merupakan suatu hal yang sangatlah sakral. Dengan masuknya ajaran Hindu dan Buddha, maka mereka yang menganut ajaran tersebut memuja dewa-dewa, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Dan para penganut ajaran agama tersebut pastinya melakukan upacara pemujaan atau penyembahan terhadap sang dewa. Dampak paling kuat dari pengaruh India adalah berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha bukan terpusat di satu daerah saja. Agama Buddha berkembang lebih dahulu di beberapa tempat, kemudian agama Hindu menyusul dan berkembang tersebar luas di Indonesia. Hal ini terbukti dan dari lebih banyaknya kerajaan bercorak Hindu daripada bercorak Buddha. Perkenalkan, saya Raffi. Kali ini saya akan membahas bidang budaya. Baik, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat besar dalam bidang budaya, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan. Upacara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Hindu dan Buddha yang berkembang di India. Namun kemudian unsur-unsur asli Indonesia yang juga turut melengkapi upacara-upacara tersebut. Seni arka, seni relief, dan seni bangunan candi merupakan bukti yang paling jelas dari pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Peninggalan arka-arka yang ditemukan baik dalam candi maupun secara terpisah mirip dengan arka-arka pada masa dinasti Gupta di India. Demikian pula candi dan relief pada dindingnya menyerupai bangunan di bagian selatan India. Namun masyarakat Indonesia tidak meniru begitu saja corak karya seni India. Pertama, sejumlah peninggalan patung menunjukkan corak khas Indonesia yang ditemukan di India. Kedua, seni relief yang disusun memanjang dalam satu cerita merupakan kekhasan tersendiri yang tidak terdapat di India. Ketiga, seni bangunan candi berdasarkan pada seni bangunan punden berundak yang telah dikenal berabad-abad sebelum pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rama Wiratama. Bidang yang akan saya bahas hari ini adalah bidang ilmu pengetahuan. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pengaruh Hindu dan Buddha di bidang ilmu pengetahuan berawal dari dikenalnya sistem tulisan. Sistem tulisan yang mula-mula dinamakan huruf Pallawa. Pertama diperkenalkan oleh Raja Pallawa yang memerintah di bagian selatan India. Selain di Indonesia, huruf Pallawa juga digunakan di wilayah Asia Tenggara yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dari India. Pada awal berdirinya kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, huruf Pallawa dituliskan atau dipahat pada batu, baik berupa tugu tersendiri, candi, maupun bangunan lainnya. Kemudian, huruf Pallawa dituliskan pada daun lontar. Selain dalam bahasa Sanskerta, huruf Pallawa juga ditulis dalam bahasa Pranagari, Melayu kuno, dan Kawi. Dikenalnya sistem tulisan menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem tulisan dan ilmu pengetahuan hanya dikenal pada kalangan tertentu, yaitu kalangan yang mengenal dan mampu menulis. Kalangan yang dimaksud adalah kaum Brahmana. Kita telah ketahui kalangan itu berperan sebagai agamawan sekaligus sebagai ilmuwan. Karya tulis yang mereka hasilkan tidak hanya di bidang agama saja, melainkan juga di bidang ilmu pengetahuan. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.